Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Esti Lestari, NPM 1903090051, kelas 8C Malam Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Nah, di sini saya akan meresum penjelasan tentang perubahan sosial dan dampak pembangunan, tentang kesimpulan perkuliahan. Yang pertama ialah modernisasi teoritis atau teori-teori modernisasi tahun 1950 dan awal 1960-an. Aliran pemikiran modernisasi adalah upaya pertama untuk mengartikulasikan masalah pembangunan dalam hal kebutuhan untuk mengubah sifat tradisional yang terbelakang dari ekonomi dunia ketiga menjadi ekonomi modern. Yang kedua, dependensi teoritis atau teori ketergantungan. Akhir tahun 1960-an sampai awal 1970-an. Kepercayaan teoritis dari perspektif ketergantungan adalah bahwa penetrasi kapitalis mengarah ke dan mereproduksi perkembangan gabungan dan tidak setara dari bagian-bagian konstitutifnya. Ketiga, World Economy View atau pandangan ekonomi sistem ekonomi dunia, atau akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an. Aliran sistem ekonomi dunia menimbulkan masalah pembangunan bukan dalam hal pertumbuhan mandiri berkelanjutan yang ingin dan bukan dalam hal ketergantungan yang tidak diinginkan, tetapi dalam hal saling ketergantungan global yang diperlukan. Basic Need Approach atau pendekatan kebutuhan dasar atau akhir tahun 1970-an. Di luar ketiga paradigma atau mazhab dominan ini terdapat beberapa pendekatan lain. Pendekatan ini memberikan gagasan yang bersifat menutupi kelemahan pada semua mazhab terdahulu. Di antara yang terkenal ialah Basic Need Approach, Alternative Mode of Production, dan Sustainable Livelihood Approach. Yang pertama yaitu aliran pemikiran lain. Pendekatan kebutuhan dasar menggeserkan penekanan pembangunan dari perhatian tunggal dengan restrukturisasi ekonomi dunia ke restrukturisasi ekonomi domestik menuju tatanan ekonomi internal baru. Yang kedua, masalah kemiskinan massal lebih dilihat sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi daripada laju pertumbuhan seperti itu. Yang ketiga, implikasi bertentangan dengan hipotesis Kuznets bahwa tidak ada alasan ekonomi yang dapat dibenarkan untuk ketimpangan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonominya di negara. Pengertian alternatif mode of production perspektif atau perspektif produksi internasional pada tahun 1980-an, pendekatan ini melihat masyarakat dunia ketiga dilincirkan oleh koeksistensi sektor-sektor yang sangat kontras. Yang pertama adalah ada sektor tradisional dalam istilah populasi yang sangat secara geografis terbentuk di sektor perdesaan dan dibedakan oleh keterlibatan yang dominan dalam pertanian substansi yang terbelakang dari produktivitas rendah. Yang kedua, ada sektor modern yang sangat dominan, tapi sekarang dalam istilah ekonomi dan politik yang secara geografis terdiri sektor perkotaan industri. Telaah perbedaan di antara teori pembangunan yaitu yang pertama perspektif modernisasi, yaitu memang mestinya krisis terhadap semua aliran pemikiran pembangunan ide di aliran modernisasi dipandang kurang validitas empiris umum dan secara historis kemiskinan. Yang kedua, perspektif ketergantungan, yaitu peluang yang membentuk jalur pembangunan untuk penetrasi kapitalis ke seluruh dunia tidak lagi tersedia untuk negara-negara dunia ketiga. Yang ketiga, perspektif dunia
perspektif sistem dunia, yaitu perspektif ekonomi dunia mengakui saling ketergantungan antara belahan bumi bagian utara dan belahan bumi bagian selatan. Namun ia tidak berteoritis tentang sifat saling ketergantungan ini dalam artikulasi yang disusun oleh persyaratan reproduksi utara dan dukungan lokal serta efek restifikasi terhadap perkembangan selatan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang resum perubahan sosial dan dampak pembangunan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.